Jauh bang tengok Castrol tuh kan, hijau merah tuh kan. Abangnya kan, ada juga kedai foto dekat sini. Oh, Itu iya? udah dekat-dekat, Castrol rupanya. Kena tipu. Salah baca. Abangnya kan Fuji film. Fuji Oh. film warnanya kayak gitu juga nih. Oh. Kita bang tengok sini, tak ada. Hai semua. Assalamualaikum. Oke, hari ini kami mau melanjutkan proses untuk ke imigrasi Malaysia. Mau mempersiapkan proses-proses apa-apa aja yang dia minta. Gitu. Dia minta foto yang terbaru, bukan foto yang lama-lama. Foto ukuran paspor. Jadi ini kami lagi cari tempat foto dan tempat untuk fotokopi semua berkas-berkas yang dimintanya. Oke lah, ini kami mau cari tempat parking dulu. Lagi mencari tempat parkir, kita harus muter-muter dulu. Susah ya cari tempat parkir. Tak Borang ya. Latar biru. Oke, kita baru siap fotokopi semua berkas-berkas, keperluan apa-apa aja yang mau kita bawa ke imigrasi. Ini on the way mau pulang. Nanti di rumah kita lanjut lagi ya, bahas tentang apa-apa aja yang mau dibawa ke imigrasi. Oke, tetap bersama di video aku ya. Oke, kita udah sampai rumah. Di sini aku mau jelaskan lagi sama kalian apa-apa aja yang harus kita bawa ke imigrasi untuk dapatkan visa ikut suami. Oke, ini dia permohonan apa-apa aja yang perlu kita siapkan untuk mendapatkan visa ikut suami yang ada di Malaysia. Tadi suami aku minta langsung ya ini ke imigrasi. Lebih bagus kalian datang aja, langsung datang ke imigrasi di tempat atau di negeri-negeri kalian sendiri, biar infonya lebih pasti lagi, biar kalian nggak bolak-balik ke sana dan ke sini gitu kan, buang-buang waktu, tenaga dan semuanya. Jadi pesan aku lebih bagus kalian datang aja langsung ke imigrasi di negeri kalian untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Oke, yang pertama di sini aku bacain, suami dan istri mesti hadir bersama dalam pembuatan visa ikut suami ini. Yang kedua, borang IMM 12, itu artinya gambar terkini berlatar belakang biru untuk suami dan istri ya. Terus nomor 3, borang IMM 38, nomor 4, borang IMM 55. Itu maksudnya borang itu formulir IMM 38, 55 itu semua ada di sini ya. Kalian bisa tengok ini tebel kan. Ini semua formulir ya isinya. Nomor 5, salinan paspor suami dan istri semua muka surat. Itu artinya paspor kalian setiap lembar dia minta untuk difotokopi kayak gini, setebel ini. Nah, semua lembar di dalam paspor kalian dia mau difotokopi kayak gini. Ini contohnya paspor aku, terus ini paspor suami.
Nah, tebal kan? Nah, dia mau kayak gini, semua lembar ya, untuk di fotokopi. Nomor 6, borang atau formulir maklumat tambahan pemohon. Itu kalian cek aja di sini, di dalam ini semua ada. Kalian isi apa yang perlu kalian isi ya. Nomor 7 di sini salinan paspor Malaysia suami atau istri semasa berkawin. Semua muka surat jika berkawin di luar negara. Sama yang tadi aku bilang ya, yang tadi punya suami aku. Kayak ini. Nah, ini semua muka surat ya, dia mau. Nomor 8 di sini dia minta fotokopi kad pengenalan suami istri, atau itu namanya kayak IC ya. Di Malaysia namanya IC, kalau kita namanya KTP. Terus nomor 9 itu salinan sijil lahir suami atau istri warga negara Malaysia. Itu salinan maksudnya akte kelahiran suami atau istri warga negara. Itu harus ya dipersiapin juga. Kalau istri kita pun juga ya, kita siapkan juga untuk jaga-jaga. Kalau kita ada akte kelahiran kita kasih juga untuk kalau dia minta. Kalau dia nggak minta ya nggak apa-apa. Nomor 10 salinan daftar perkawinan luar negara jika perkawinan di luar negara beserta terjemahannya. Itu maksudnya salinan pendaftaran luar negara itu ini buku nikah kita kayak gini. Kalau kalian udah legalisasi, kalian ngerti lah ya apa yang aku maksud kayak gini. Di sini ada harus dicop, harus diresmikan dengan 3 lembaga ya. Satu harus diresmikan di Hukum dan HAM, terus Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Kalian tahu ya ini. Oke. Terus di belakang ini di belakang ini itu ada catatan status perkawinan. Nah, ini pun kalau kalian udah daftar di konsulat Indonesia di setiap negeri kalian, pasti kalian ada ya ini. Nah, kalau kalian udah daftar, ini pasti kan juga udah punya kayak gini. Oke. Ini semua di fotokopi depan sama belakang suami istri. Nah, dia mau juga ya, suami istri juga. Depan dan belakang ini mau difotokopi untuk dibawa ke imigrasi. Di fotokopi nanti jadinya kayak gini. Nah, ini depan, ini belakangnya. Oke, suami dan istri. Terus dengan akta nikah yang dari KUA Indonesia. Nah, pasti kalian ada kan ini. Ini sama ini yang udah yang kayak gini. Nah, pasti kalian tahu kan? Kalian punya kan kayak gini. Oke, nomor 11 di sini dia minta 4 salinan daftar perkawinan di Malaysia. Itu maksudnya 4 lembar fotokopi sijil pernikahan yang udah kita buat ya di pejabat agama. Kalau kalian udah siap, pasti kalian ada kan kayak gini semua. Dari pejabat agama sijil pernikahan. Oke. Nah, ini dia mau 4 lembar. Nomor 12 itu ada 2 keping gambar suami istri warna biru. Terus 1 keping gambar penaja ukuran paspor berlatar belakang biru dan gambar perkawinan. Oh, itu maksudnya
Penaja itu maksudnya penjamin. Jadi nggak semestinya penjamin itu suami kita, bisa dari kawan, saudara perempuan atau saudara laki-laki yang ada kartu merah, ya deh. Kurang-kurangnya kartu merah. Ada kartu merah bisa dijadikan penjamin. Bukan semestinya suami jadi penjamin, enggak. Boleh siapapun yang menjamin bisa gitu. Terus di sini dia mau juga gambar perkawinan. Gambar perkawinan waktu kita nikah ijab kabul dengan keluarga, itu gambar ya. Bergambar dengan orang tua, dengan waktu ijab kabul itu perlu ya, dia mau. Oke, nomor 13 di sini dia minta borang atau formulir akuan pasangan yang menyokong PL buka kurung S pemohon. Itu maksudnya ada di sini ya. Ada di dalam ini. Ini aku bacain. Formulir maklumat tambahan pemohon pas lawatan sosial suami atau istri kepada warga negara Malaysia. Nah, jadi nanti pas lawatan ini diisi sama suami atau istri warga negara ya. Nanti kalian boleh tengok sendiri apa aja yang di dalam, kalian lengkapi dan kalian tulis. Nomor 14, surat akuan sumpah berserta gambar terkini, berlatar belakang biru dan dicop di pesuru jaya sumpah. Itu ada di sini juga, kayak gini deh bentuknya. Terus ini ada 2 kotak kan, nanti ditaruh di sini fotonya tadi, udah siap semua ditulis, terus dibawa ke pejabat pesuru jaya sumpah untuk dicop gitu. Kalau diperlukan itu ya kan tuh, kalau diperlukan dibuat kan fotokopi sijil lahir anak. Kalau ada anak, kalau berkaitan buat. Kalau dia single tak perlu lah. Terus nomor 15, salinan sijil kawin atau cerai atau sijil mati dari perkawinan terdahulu. Kalau berkaitan ada, kalian boleh juga lampirkan ya fotokopinya. Terus nomor 16, fotokopi sijil lahir anak, itu juga ya. Kalau berkaitan juga perlu kalian lampirkan. Nomor 17, security bond dimatikan stem Rm10 ringgit di LHSDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Itu di sini juga ada ya, di dalam ini. Di dalam ini semua ada. Kayak gini. Di sini pakai materai 10 ringgit. Nanti kalian isi terus dimaterain dengan materai lah, kalau kita materai 10 ringgit. Terus dibawa ke Lembaga Hasil Dalam Negeri. Nah, itu untuk distempel di situlah. Nomor 18, surat akuan penaja atau penjamin perlu diisi oleh suami atau istri warga negara beserta bukti pendapatan atau penjamin di mana gaji penjamin hendaklah melebihi Rp2.000. Terus dicop di pesuru jaya sumpah. Ini kayak gini dia suratnya, nanti tulis semua ini. Terus sudah kita siapkan, kita tulis semua, kita bawa ke pesuru jaya sumpah untuk dicop. 19, bukti alamat tempat tinggal.
alamat di Pulau Pinang saja, karena kan kita daftarnya di imigrasi Pulau Pinang, jadi alamatnya harus di Pulau Pinang juga, nggak boleh di luar dari Pulau Pinang gitu. Oke, terus di sini dia mau geran. Geran itu kalau kita di Indonesia itu surat tanah lah. Terus atau hak milik rumah atau perjanjian sewa rumah yang udah dimatikan stamp Rm 10 ringgit di LHSDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Nah, itu contohnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Dia mau ini juga kalian bawa untuk melengkapi persyaratan-persyaratan mendapatkan visa suami. Terus bill utility itu artinya bill elektrik, bill air terkini, yang bulan ini ya, kayak gitu, yang bulan terbaru gitu. Contohnya kayak gini. Oke, kayak gini contohnya, bill elektrik, bill air terkini gitu. Inilah contoh salah satunya. Kayak gini. Dia mau juga ya yang terbaru, bulan yang terbaru, bukan bulan-bulan yang udah lewat gitu. Terus nomor 20 atau yang terakhir. Di sini dia bilang lain-lain dokumen sekiranya perlu dari masa ke semasa. Itu artinya lain-lain dokumen yang contoh dia minta gitu on the spot, yang langsung misalnya ada yang kurang gitu kan, oh ya ini kurang, ini perlu ditambahin lagi ini dan itu. Nah, dia nanti akan bilang lagi lah gitu, apa-apa aja yang kita yang kurang yang perlu kita kasih lagi gitu. Oke, di sini ada attention, perhatian. Ini penting ya. Untuk perempuan warga negara Indonesia menikah dengan laki-laki Malaysia itu harus tunggu dulu pulang ke Indonesia, menikah, tunggu 6 bulan baru boleh apply visa ikut suami. Tapi kalau lelaki Indonesia menikah dengan warga negara Malaysia perempuan, balik ke sana menikah, boleh balik ke sini itu 6 bulan juga, tapi dihitung dari start dia menikah, start ijab kabul. Nah, itu baru dihitung 6 bulan kemudian baru boleh datang ke Malaysia untuk apply visa ikut istri gitu. Terus semua dokumen asli perlu dibawa untuk disahkan dan permohonan yang lengkap saja yang diterima gitu. Jadi kalian harus betul-betul ya bawa, jangan lupa kalian bawa semua dokumen-dokumen kalian yang original juga harus kalian bawa gitu. Jadi jangan ada yang kurang gitu, nanti jadi bolak-balik kan Indonesia Malaysia diribet gitu. Jadi sebelum datang ke Malaysia kalian harus cek dulu berkas-berkas kalian semua, jangan ada yang tinggal gitu. Oke lah, video kali ini, informasi kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat buat kalian, membantu kalian mempercepat proses pernikahan dua negara. Semoga semua selesai seperti apa yang kita harapkan. Amin. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe